Mas Pram menyampaikan, oh sudahlah, sudah tenang aja nih, anggarannya bukan hanya cukup ya, tapi gede gitu loh. Ini sebetulnya anggarannya kegedean baik untuk KPU maupun untuk Bawaslu ya. Nomenklatur yang berkaitan dengan item kegiatan seharusnya bisa dilakukan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas tupoksi bagi penyelenggara. Apa itu efisiensi yang bisa dilakukan? Nah, yang besar juga saya kira itu seharusnya anggaran kegiatan aktivitas partai jangan masuklah ke penyelenggara. Kalau ini disetujui berarti kan KPU-nya juga sepakat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang kemudian diisi oleh anggota partai politik di dapil yang bersangkutan gitu ya. Ini masalahnya. Iya. Ini jadi masalah karena kalau itu programnya KPU Bawaslu yang menjalankan adalah anggota DPR yang notabene dia adalah orang partai politik, itu tentu menjadi masalah dari sisi ya independensi, ya kemandirian, karena bagaimanapun kan kita diikat oleh norma-norma etis. Karena memang anggaran KPU yang paling sensitif adalah di anggaran logistik. Oke. Iya. Sekalipun kecil tapi dia punya dimensi politik yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan podcast NetGrid Election Integrity. Tribuners, teman NetGrid, warga pemilih, hari ini podcast NetGrid akan mendiskusikan salah satu hal penting, bukan salah satu, saya pikir ini hal paling penting ya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena kalau nggak ada ini, pemilunya nggak jalan. Apa itu? Anggaran dan logistik. Ketika pemilu berjalan, saya datang ke banyak tempat. Saya selalu tanya setidaknya 3 hal untuk mengukur pemilunya siap apa enggak. Pertama, regulasinya. Oh, aturannya sudah ada, oh berarti kita siap. Yang kedua, orangnya. Ada aturannya tapi nggak ada yang diselenggarakan, nggak bisa. Ada aturannya, ada orangnya. Yang ketiga, ada anggarannya enggak? Dia kalau mau kerja harus didukung dengan anggaran. Nah, pemilu 2024 anggarannya cukup besar. Diajukan, dibahas, dan disetujui oleh DPR bersama pemerintah ya 76,6 triliun. Nah, kita akan membahas seluk-beluk tentang anggaran dan logistik pemilu 2024. Saya bersama kolega saya, Pak Hadar Nafis Gumai, dan 2 orang narasumber yang selama ini membidangi anggaran dan khususnya melototi anggaran pemilu. Pak Pramono Ubatantowi, dia dulu komisioner KPU RI dan sekarang komisioner Komnas HAM terpilih. Nggak tahu pelantikannya kapan ini. Sudah dinyatakan, sudah ada SK-nya. Sudah ada SK-nya. Sudah aman itu. Sudah aman. Kan sudah harus bekerja itu. Yang kedua, saya memanggilnya Mas Nur Alam. Ya. Beliau adalah ketua atau direktur ya? Ketua Indonesia Budget Center. Nah, itu kantornya penuh dengan budget itu. Jangan-jangan kantor Mas Nur Alam ini budgetnya lebih besar daripada anggaran pemilu gitu ya. Nah, saya ingin mengawalinya Pak Hadar ya dengan Pak Pram. Pak Pram ini kan dulu mengawali proses ya pembahasan perancangan anggaran untuk kebutuhan pemilu 2024 ya. Nah, sekarang sudah digedok ya, pagunya itu 76,6 triliun dicairkan dalam kurun waktu 3 tahun ya. Ada yang 2022, 2023, 2024. Bagaimana Pak melihat sejauh ini dari yang hasil rancangannya, hasil penetapannya, dan sekarang sudah digunakan sebagian untuk 2022.
Kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilu, anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR itu sebenarnya menjadi berita gembira gitu. Kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilu, karena itu anggaran yang sangat leluasa sekali, sangat leluasa sekali. Jumlahnya besar gitu. Jumlahnya maksudnya ya. Oke. Jadi dalam konteks teknis penyelenggaraan pemilu itu akan membuat semua kegiatan divisi, semua kegiatan tahapan pemilu itu saya nggak khawatir sama sekali akan ada keluhan soal kekurangan anggaran. Saya yakin itu dengan jumlah anggaran yang sebesar itu. Tapi anggaran yang digunakan nih untuk 2022 kan beberapa ini sempat jadi Pak Pram sempat jadi perbincangan ya di media massa gitu ya. Mulai kegiatan yang studi ke luar negeri, kemudian juga diberitakan pembelian kendaraan operasional gitu loh. Jadi di 2022 nampaknya kan belum ada anggaran yang digunakan untuk tahapan ya, atau tidak dipublikasikan kegiatan tahapannya gitu loh. Ya, dengan tidak adanya kekhawatiran soal kekurangan anggaran, maka tantangan berikutnya bagi tata kelola keuangan kita, tata kelola anggaran itu tinggal bicara soal transparansi dan efisiensi. Kalau efektivitas pasti efektif, anggarannya gede, pasti efektif gitu. Cuma kita tinggal bicara soal transparansi dan efisiensi. Seberapa jauh jajaran KPU Bawaslu dapat mengelola anggaran ini setransparan mungkin, gitu ya. Publik bisa ikut mengetahui. Lalu kemudian dari sekian pos-pos anggaran itu, di pos-pos mana saja yang bisa dilakukan efisiensi. Karena kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun kan, dari periode ke periode itu tingkat efisiensinya kan cukup tinggi. Karena memang ada kemauan gitu. Ada kemauan dari komisionernya maupun dari kesekjenannya untuk mengelola anggaran itu dengan efisien. Nah, ke depan kita tinggal menunggu itu, bagaimana anggaran yang sudah disepakati besar itu tinggal dikelola dengan transparan dan efisien itu. Jadi tantangannya bukan soal bagaimana anggarannya kecil, anggarannya kurang. Enggak, itu udah bukan lagi masalah. Masalah kita tinggal bagaimana transparansinya dan soal efisiensinya. Oke. Kalau saya mau mendengar pandangan Mas Nur. Mas Nur, tadi kan Mas Pram menyampaikan, sudah tenang aja nih, anggarannya bukan hanya cukup ya, tapi gede gitu loh. Ini sebetulnya anggarannya kegedean baik untuk KPU maupun untuk Bawaslu ya. Tadi kita bisa lihat di infografis kita anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Ini di 2014 dan 2019 ini. Dulu nih KPU 25,59 triliun. Pemilu 2019 yang terakhir nih. Bawaslu itu 4,86 triliun. Yang sekarang pagunya itu 76,6 triliun. Bawaslu untuk yang 2022 disetujui akan ada tambahan 6, sekian triliun. Ini bagaimana Pak Mas Nur melihat ini? Ya, terima kasih. Memang kalau kita melihat tren ya, anggaran pemilu memang terjadi kenaikan yang signifikan. Bisa dimaklumi kenaikan signifikan itu sebagai konsekuensi adanya peningkatan honor bagi penyelenggara yang sifatnya ad hoc. Salah satu yang terbesar ya. Yang terbesar. Tapi kalau kita melihat beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan item kegiatan, seharusnya bisa dilakukan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas tupoksi bagi penyelenggara. Apa itu efisiensi yang bisa dilakukan? Pertama adalah pertemuan-pertemuan yang roadshow, yang setiap minggu 2-3 kali semua Kordif melakukan mobilisasi bagi semua, bukan hanya provinsi tapi kabupaten kota. Padahal semangat
efisiensi dan efektivitas bagi para calon sudah menyampaikan di hadapan Timsel maupun di DPR bahwa mereka akan melakukan upaya-upaya efisiensi dengan cara melakukan banyak online. Jadi ada daring istilahnya seperti itu. Tapi faktanya itu tidak dimaksimalkan. Saya tahu persis bahwa baik Bawaslu dan KPU itu ya setiap minggu itu 2-3 kali pertemuan dan melelahkan bagi teman-teman di provinsi maupun kabupaten kota. Yang seharusnya itu Jangan-jangan mereka malah semangat. ya saya ada dua hal. Ada yang mengatakan senang bagi yang baru, yang lama merasa kelelahan. Ya, karena mereka harus mempersiapkan beberapa hal. Misalkan untuk KPU melakukan rekrutmen PPK yang baru saja kalau Bawaslu baru melakukan rekrutmen. Ya, dinamika itu luar biasa tinggi. Harusnya mereka dimaksimalkan untuk mengawal itu. Dan juga kaitan dengan logistik, bagaimana mereka melakukan new assessment untuk memastikan tingkat rawan pada wilayah-wilayah tertentu itu seperti apa. Potretnya harus berbasis teman-teman yang ada di daerah. Ya, bagaimana, apakah infrastruktur daerah tertentu yang pengalaman 2019 itu masih menjadi tantangan ke depan. Itu harus ada update informasi tentang itu. Sehingga kemudian ya efisiensi bisa dilakukan juga tanpa mengurangi efektivitas dari upaya memaksimalkan kerja-kerja KPU ke depan maupun Bawaslu. Ya, sebenarnya boleh ya tarik mundur supaya kita juga paham ya. Bagaimana anggaran itu bisa disepakati? Itu sebetulnya perjalanannya seperti apa sih? Ada info atau publikasi bahwa sekarang sudah disepakati 76,6 triliun dan itu kalau tidak salah kurang lebih 3 kali lipat dari anggaran yang di Paku 2019 pemilu yang lalu ya misalnya begitu. Nah, tetapi kemudian kita juga mendengar ini DPR masih berusaha akan memperjuangkan untuk yang tahun 2024 gitu, karena pemerintah baru memastikan begitu 15, sekian triliun masih kurang gitu, 8 triliun lagi. Karena yang tahun ini saja misalnya KPU mengajukan 8 tapi cuma 3,6 atau berapa ya kira-kira ya. Nah, jadi ini agak membingungkan juga bagi saya, dan mari kita juga gambarkan. Udah sepakat, tapi kok masih ada berubah-ubah. Ini bagaimana ya sebetulnya ya? Itu kalau di dalam proses anggaran itu mungkin Mas Nur bisa ceritakan. Kalau kita lihat pada dimensi politik anggaran, ya memang penganggaran penyelenggara pemilu memang tidak terlepas dari dua dimensi, ada pemerintah dan parlemen ya. Sebenarnya ini akan kemungkinan meningkat dengan catatan bahwa berangkat dari Pilkada 2020 yang dimana kita dalam kondisi pandemi itu cukup mengganggu baik Bawaslu maupun KPU terkait dengan bagaimana menyelenggarakan secara teknis, mengawasi secara teknis, mereka juga harus mengawasi atau secara baik elektoral maupun non elektoral. Nah, ini potensi akan kemungkinan naik jika kemudian pandemi tetap berjalan datar dan di beberapa titik mungkin akan menimbulkan klaster-klaster di wilayah tertentu. Ini kemungkinan akan naik. Kalau tidak salah di dalam anggaran 76,6 itu juga ada anggaran sudah memasukkan kalau tidak salah dan sudah memasukkan kebutuhan untuk antisipasi adanya pandemi. Pandemi dan juga putaran kedua pemilihan presiden dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi logis-logis saja ya bahwa angka ini sebetulnya besar sekali. Kira-kira begitu. Seperti itu. Nah, hanya kemudian memang harus di tracing juga untuk melihat sejauh mana anggaran kementerian lembaga sebagai mitra strategis KPU dan Bawaslu juga harus di tracing, sehingga publik bisa mengetahui anggaran pemilu itu sebenarnya apakah titiknya hanya ada di penyelenggara atau ada di titik yang lain. Karena banyak saja baik di kementerian lembaga maupun di tingkat daerah itu juga mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan aktivitas pemilu. Jadi di luar 76,6 triliun anggaran penyelenggaraan
pemilu, Iya. baik itu tahapan maupun program pendukungnya, Iya. tetapi juga ada anggaran-anggaran lain Iya. yang digunakan nanti oleh berbagai kementerian lain. Ya, Jangan-jangan TNI Polri ikut juga? ya ikut. Jadi secara total sebetulnya lebih besar, jauh lebih besar Jauh lagi lebih ya. besar ya, Kira-kira ya. karena penikmat pemilu itu bukan hanya penikmat? penikmat pemilu itu juga terbagi di kementerian lembaga. Kalau kita kaitkan dengan konteks bahasa penikmat, sehingga tidak kemudian disoroti penyelenggara. Ya, oleh karena itu saya kira saya pernah memberikan rekomendasi kepada KPU pertama agar supaya bagaimana ada keinginan untuk mengintegrasikan semua aktivitas kepemiluan itu dengan nomenklaturnya satu. Kalaupun kemudian kementerian mengalokasikan harus terkoordinasi paling tidak. Sekalipun terdistribusi pertanggungjawaban anggarannya, tapi semua aktivitas kementerian dan kelembagaan itu harus terkoneksi baik secara konten, khususnya secara konten kepada penyelenggara, apakah KPU atau Bawaslu. Ini yang kemudian belum pertimbangan lain sehingga sampai sekarang belum ada keinginan untuk itu. Memang agak berat, tapi saya kira untuk mengintegrasikan, menjaga bagaimana mendorong kualitas pemilu yang lebih baik, saya kira itu salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang besar juga saya kira itu seharusnya anggaran kegiatan aktivitas partai jangan masuklah ke penyelenggara. Anggaran sosialisasi, anggaran pelatihan saksi, itu cukup besar. Itu sebenarnya bisa diefisienkan. Sehingga kemudian tidak melihat bahwa demokrasi kita mahal. Ya memang mahal, tapi ada yang bisa diefisienkan. Sepanjang memang kita bisa dudukan bersama, kita bisa membuka partisipasi publik, sehingga kemudian anggaran bisa memberikan upaya signifikan dalam kerja-kerja penyelenggara. Ada anggaran sosialisasi. Saya kira sosialisasi yang melibatkan partai politik, komisi yang harusnya dia melakukan civic education, voter education pada saat dia reses, itu nebeng ke situ. Dan nebeng ke KPU. Nebeng ke KPU dan ke Bawaslu. Bukannya para anggota dewan ini sudah ada uang sendiri, dana sendiri dana res untuk kepentingan politik, itu menemui konstituen dan sebagainya. Itu juga akan menimbulkan dinamika yang kurang sehat di lapangan, karena kadang-kadang sosialisasi menghadirkan mobilisasi masa partai yang pada kegiatan sosialisasi itu saya kira harus kembali dipertimbangkan. Apakah anggarannya memang tidak tepat, dan juga kegiatan itu sangat mengganggu kemandirian, independensi penyelenggara, sehingga tidak sedikit di beberapa daerah ketika kita melihat dalam sosialisasi sudah ada gambar orang dengan gambar partainya, di sisi yang lain KPU menyelenggarakan kegiatan itu atau Bawaslu. Ini juga menjadi salah satu yang menimbulkan distrust publik terhadap independensi penyelenggara. Itu juga harus dipikirkan. Ini impact-nya sangat serius ya. Persoalan bagaimana anggaran itu dilakukan dan dimanfaatkan oleh siapa, dan dapat mempengaruhi kemandirian penyelenggara itu sendiri. Saya kira itu banyak. Mas Pram, gimana ini? Apakah KPU tidak bisa mencegahnya begitu? Kalau ini disetujui, berarti kan KPU-nya juga sepakat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang kemudian diisi oleh anggota partai politik di dapil yang bersangkutan, gitu ya. Nah, gimana Mas Pram? Ini kan rasanya sudah menjadi pakem gitu ya dalam pembahasan anggaran antara DPR dengan lembaga mitra. Tampaknya ini juga dipraktekkan di penyelenggara pemilu. Nah, ini masalahnya. Ini jadi masalah karena kalau program kementerian katakanlah itu kan bagaimanapun itu program untuk masyarakat, hanya dijalankan oleh anggota komisi yang itu nggak ada implikasi politiknya apa-apa gitu. Tapi kalau itu programnya KPU Bawaslu yang menjalankan adalah anggota DPR yang notabene dia adalah orang partai politik, itu tentu menjadi masalah dari sisi independensi, kemandirian, karena bagaimanapun kan kita diikat oleh norma-norma etis, bahwa kita tidak boleh memfasilitasi atau mempromosikan calon atau partai tertentu. Tetapi begitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, tapi nanti ada gambar atau
yel-yel misalnya atau Iya. warna tertentu misalnya, itu tentu menjadi masalah. Iya. Walaupun mereka merasa, saya pernah dengar juga sih, kami kan yang paling tahu tentang undang-undang pemilu ini, karena kami yang buat katanya gitu. Sebenarnya bisa di model kegiatannya tetap penyelenggaranya adalah KPU, Iya. tetapi mereka diundang sebagai narasumber, Narasumber, itu bisa. iya. Ya, jadi bukan kita memberikan gelondongan anggaran kepada mereka untuk mengelola anggaran itu dengan menghadirkan massa dari partai tertentu. Nah, itu yang menjadi problem. Iya. Tetapi memang praktek ini rasanya kalau di KPU periode kita Saya pernah bersama dengan periodenya Pak. Satu periode dengan Mas Pram gitu ya. di periode lalu Tetap harus dipertegas ini. Kamu dulu, nanti campur aduk dulu. di periode lalu Ya. memang ketika kami membahas anggaran dengan DPR memang ada permintaan seperti ini. Tetapi kita waktu itu kayaknya membahasnya agak alot lah, ya dengan kata lain kita menolak begitu, sehingga pembahasannya panjang gitu, tidak segera disahkan anggaran KPU waktu itu gitu. Ya mereka minta misalnya per anggota sekian titik misalnya, nah itu minta diakomodasi di anggaran kita dengan katakanlah dengan barter nanti, iyalah nanti usulannya KPU nanti segera disetujui misalnya gitu. Nah itu tapi Jadi sejak penyusunan anggaran ini sudah ada titip sana titip ini. Nah itu yang saya perlu ingin, kita saya ingin Ya. menanyakan dengan Mas Neru gini. Anda melihatnya ini KPU yang punya program, gitu ya? Atau sebetulnya teman-teman parlemen yang punya programnya? Kegiatan itu gitulah. Rasanya gimana? Iya, sebenarnya rasanya lebih terasa untuk kepentingan partai. Oh, Iya. oke. Hanya karena mungkin ketidakberdayaan KPU membuka ruang untuk mendapat kritik publik sehingga bisa ada titik temunya. Oke. Harusnya menurut kita ini memberikan dampak baik terhadap publik maupun antara penyelenggara dengan penyelenggara. Karena Bawaslu juga di beberapa titik mereka melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dengan mengharapkan mobilisasi tidak ada warna baju partai dan juga gambar partai. Itu satu hal. Tapi kalaupun itu harus diakomodir, pilihannya adalah DPR juga tidak mau di-mix. Kalaupun ada sosialisasi jangan di dapilnya sehingga itu fair. Tapi itu kan tidak mungkin. Karena kepentingan mereka tidak terakomodir. Itu pilihan yang kami tawarkan. Bahwa kendati sosialisasi maka dia jangan melakukan sosialisasi dengan menggunakan activity KPU atau Bawaslu di dapilnya. Tapi itu kan nggak mau. Jadi maksudnya Karena ini kan sosialisasi ya. Sosialisasi. Sehingga bisa dilakukan dimanapun. peraturan lu misalnya. Iya. Beda kalau Maksudnya sosialisasi yang diselenggarakan kehadiran DPR itu jangan DPR yang ada di dapilnya. Itu yang saya kira juga akan tidak ada titik temu karena memang di sana. Padahal kita tahu ya kritikal kita buat partai, mereka sudah ada anggaran dari APBN dan APBD untuk melakukan pendidikan politik. Di sisi yang lain, representasi mereka di kelembagaan DPRD, provinsi, kabupaten, kota, mereka juga mendapat alokasi dana reses. Betul. Harusnya tidak harus lagi di penyelenggara. Ya harusnya ini yang menjadi kritikal publik untuk memastikan bahwa infiltrasi partai ke anggaran KPU yang itu tidak kecil, itu cukup besar. Itu bisa kemudian dipertimbangkan kembali sehingga secara perlahan-lahan activity yang dilakukan oleh penyelenggara tidak ada bias independensi di sana. Itu yang menjadi penting. Terlepas bahwa juga ya banyak anggaran KPU juga yang perlu menjadi catatan kritis kita ketika mereka harus ke Amerika kemarin yang luar biasa. Ya saya kira itu dan beli maung. Ya itu dengan melibatkan hanya belajar tata kelola pemilu. Padahal pada saat yang tidak lama waktunya mereka mengatakan bahwa demokrasi kita cukup menjadi pembelajaran bagi negara-negara yang lain. Nah, apalagi kita melihat persiapan verifikasi partai yang setiap saat berubah-berubah. Dan saya kira itu juga harusnya menjadi perhatian serius bagi KPU, saya kira. Saya sangat setuju. Jadi
harusnya fokus Ya. pada tahapan yang memang sedang berlangsung gitu. Tetapi mungkin ini semua juga sebagai akibat dari tadi adanya pertukaran alokasi anggaran dari pihak yang memang menentukan anggaran itu, dan kemudian penyelenggara melakukan satu kegiatan yang juga tidak kedengaran diprotes dari Iya. DPR misalnya gitu. Saya tidak mendengarnya gitu. Iya. Jadi ini saya kira problem ya. Ya. Tetapi mungkin nggak Mas Pram ya diputus, artinya ini kegiatan sosialisasi yang sifatnya adalah ke semua tanpa memilah sekat Iya. di dapil mana, anggota atau partai mana gitu. Iya, iya. Ke depan mungkin nggak ini diputus. Jadi Saya kira bisa saja, toh ya, dalam banyak kegiatan KPU kan kita memang sering mengundang anggota Komisi 2 kan, oke. sebagai perwakilan dari pembuat undang-undang. Iya. Gitu. Nah, hanya persoalannya tadi itu, satu, besaran program itu seberapa banyak Ya. alokasi yang diberikan untuk program seperti itu. Lalu yang kedua tadi itu, sebenarnya kendali untuk acara itu ada di kita atau di teman-teman partai politik. Lalu yang ketiga soal tadi tempat kegiatannya, apakah itu sesuai dengan dapilnya atau tidak. Nah, itu juga sebenarnya bisa menjadi pertimbangan bahwa katakanlah alokasi anggaran seperti itu mungkin saja, tetapi sebisa mungkin harus diperkecil potensi konflik kepentingannya. Saya kira itu bisa menjadi jalan tengah. Jangan sampai seolah-olah penyelenggara pemilu memfasilitasi orang partai untuk bertemu konstituennya. Ya. Itu kata kuncinya sebenarnya ada di sana. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh publik? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi, ya, mencermati, mengontrol gitu, penggunaan anggaran ini? Ya, pintu masuk untuk memperkuat partisipasi adalah transparansi anggaran. KPU sekarang bagaimana? Saya meminta secara Atau dan Bawaslu ya? Iya, secara formal ya ke penyelenggara. Meminta apa ini? Informasi anggaran. Oke, Itu anggaran. tidak diberi respon dengan cukup baik. KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu. Bawaslu merespon beberapa data, tapi Hmm. kalau KPU sama sekali tidak. Itu saya kira 4 Wah, bulan ini yang catatan kemarin. penting ini. Dan Iya, itu iya. formal aja. Hanya soalnya ya kami hanya uji akses, bukan untuk melakukan gugatan ke Komisi Informasi. Kami hanya menguji apakah komitmen transparansi yang disampaikan ketika di Timsel maupun di DPR itu terwujud. Ternyata kami mempertanyakan itu. Ya, kami uji akses Itu kapan meminta sekitar datanya? ketika setelah pelantikan, ketika pengusulan anggaran ke Oke. KPU. Dan Ke rasanya DPR. sampai hari ini belum ada ya di webnya KPU Belum ada di web. mengenai anggaran ini Iya. gitu ya. Iya. Tapi ini kenapa ya? Anggaran itu sensitif sekali atau apa ya, sehingga jarang dipublish atau tidak banyak. Padahal kalau kita lihat di web KPU kan data-data lain ada. Ya, Tetapi kalau yang mengenai anggaran gitu Iya. ya, katakanlah yang udah disepakati gitu, Iya, iya. itu tidak dipublish gitu. Apakah ada sesuatu yang kalau mempublish anggaran itu jadi bisa bikin repot, ada banyak yang protes atau Iya, bagaimana ya? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Oke. anggaran itu adalah sekalipun sudah ditetapkan sering Iya. dianggap sebagai hal yang sifatnya rahasia. Padahal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu adalah dokumen yang bisa diakses publik. Ini juga sehingga ya governance di seluruh kementerian tanpa kecuali sekarang adalah KPU harus membangun tata kelola yang modern. Ya. Sehingga tentang transparansi, partisipasi, Iya. akuntabilitas tidak hanya kecap governance, tapi benar-benar harus diwujudkan. Ya. Apakah publik aktif meminta atau memang ada proaktif dari teman-teman penyelenggara, untuk sehingga membuka, ya akuntabilitas, transparansi itu, ya. sehingga trust publik semakin menguat. Betul. Karena memang anggaran KPU yang paling sensitif adalah di anggaran logistik. Oke. Iya. Sekalipun kecil tapi dia punya dimensi politik yang luar biasa.
Ya, karena sama-sama dengan Mas Hadar dari dulu ketika kasus KPU yang kita perhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu ya perusahaannya tidak merupakan afiliasi dari partai politik. Ya, itu yang menjadi yang sangat penting. Atau afiliasi dari penyelenggara sendiri juga, Iya, betul. Iya kan? Iya, betul nggak? Iya, betul. Saya kira ya. Jadi COI-nya, konflik of interest-nya itu dari semua pihak harus itu terhindarkan. Sehingga betul-betul ya, karena kita tahu bersama, apalagi Mas Hadar, Mas Arief dengan Mas Pram pernah menjadi penyelenggara ya. Yang agak lama yang di sini. Iya. Bahwa ya logistik itu sangat memberikan daya ungkit terhadap calon atau capres memenangkan kontestasi. Sebelum lebih jauh, kalau begitu Pak Dar, saya perlu memberikan informasi ya, supaya nanti bisa dicek apa yang dulu pernah dilakukan. Sekarang kira-kira trennya membaik atau memburuk. Jadi ketika saya di KPU, sejak periode pertama bersama dengan Pak Hadar, saya selalu ingatkan, makin ke depan seluruh kebutuhan logistik harus pengadaannya melalui e-procurement. Dan itu ketika saya dengan Mas Pram, trennya naik pada. Dimulai dari 4 jenis logistik, 7, terakhir itu 11 ya Mas Pram. Nah, itu trennya naik. Yang kedua, sebelum dimulai pengadaan, saya selalu mengumpulkan semua perusahaan yang berpotensi jadi rekanannya KPU. Saya katakan, kebijakan kita, transparansi kita. Nah, saya tidak tahu hari ini apakah tradisi itu atau tren itu dalam pengamatan ya, Mas Nur ini terjaga atau? Saya kira agak menurun ya. Mungkin karena mereka lagi konsolidasi belum selesai di internal ya. Mungkin saja itu sehingga pertama ya uji kita untuk saya mengatakan seperti itu ya, kita meminta secara formal dokumen. Ya, lalu kemudian harus ada antisipasi perusahaan yang di blacklist di luar pengadaan yang mereka menangkan. Itu tuh harus menjadi catatan penting. Ya, sampai pada bagaimana memastikan bahwa mereka bukan bagian dari afiliasi baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Itu yang memang harus dibuka. Kami minta semua perusahaan itu dibuka. Nah, memang kalau kita melihat logistik pemilu ada dua dimensi di situ, ada dimensi keuangan negara dan potensi korupsinya, dimensi kaitan dengan kualitas pemilu itu sendiri dengan pendekatan 4T 1R. Ya, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas ya, dan satu kerahasiaan. Nah, kalau kemudian dia hanya dilihat pada dimensi keuangan negara tanpa melihat juga dimensi kualitasnya, juga nanti akan menimbulkan masalah. Tapi oleh karena itu dari awal kita merekomendasikan, IBC merekomendasikan memang ada perlakuan khusus pengadaan barang dan jasa untuk KPU. Karena dia tepat waktunya itu beda dengan pengadaan di luar pemilu. Kalau dan tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda, dia harus ada saat itu. Nah, pada saat yang bersamaan ya kita memastikan ya dengan verifikasi partai politik yang sementara berjalan dengan 90 hari atau 75 hari awalnya, lalu kemudian kembali lagi ke 90 hari. Saya kira ini sangat berisiko dalam konteks baik dalam proses pengadaannya, kemudian proses produksinya maupun pada konteks distribusinya. Bayangkan saja 120 hari yang pemilu kemarin, itu juga menuai masalah. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangan perencanaan yang akan menimbulkan risiko besar menurut saya dari konteks anggaran dan pengadaan. Kenapa ini? Ya karena kita tahu 120 hari saja ini menuai masalah. Lalu saya harus bisa memastikan mereka tidak melakukan new assessment untuk melihat soal-soal logistik, baik pada proses pengadaannya, perencanaan produksi sampai pada konteks distribusi. Kalau
impres ditunggu, lalu kemudian ujungnya ada semua penunjukan langsung. Janjinya kan bahwa Waslu Ya, kemarin ya, ada ya, akan ya. disiapkan impres Iya, ya. Kepres. Ya, Kepres. Kepres. Ya. Kalau Nah, saya terus? sampai sekarang draftnya saya belum melihat. Saya minta Oke. juga ke Mendagri untuk membuka draftnya untuk memberikan masukan publik, Ya. untuk meyakinkan publik apakah pemilu kemarin, pemilu kita ke depan Depan, ya. itu lebih baik daripada pemilu sebelumnya atau kaitan dengan pengadaan barang dan jasa tidak menuai masalah. Saya kira Mas Hadar ingat waktu 2024 Ya. ketika logistik ada masalah, kami berkoalisi menyampaikan harus pemilu darurat waktu itu. Oke. Kita meminta Perpu, alasannya karena masalah logistik. Ya. Nah, saya khawatir ini juga Akan terulang. terulang dan Oke. oleh karena itu saya kira KPU harus terbuka. Pilihannya pertama berani di hadapan presiden sekian hari, kemudian besoknya di hadapan DPR, itu ya. kemudian mengerucut. Bukan hanya persoalan waktu kampanye, tapi kaitan dengan anggaran yang juga di satu tempat mengatakan A, di tempat yang lain mengatakan B, padahal akumulasi atau keputusan anggaran itu ya antara eksekutif, legislatif bersama dengan penyelenggara. Walaupun kalau dari sekarang kesepakatan jumlahnya udah nggak ada kekhawatiran lagi ya, kira-kira Ya. begitu. Ya. Tapi Mas Pram, Ini Pak Dan. Ya. Mas Pram ini saya harus bertanya sama Mas Pram ya. Iya, iya, Bisa iya, menjawab gitu ya. iya. Tapi Mas Pram ini paham betul sejarahnya. Hmm. Ketika dulu era kita Iya. kampanye itu 210 hari. 210 ya. hari. Kemudian kita mengusulkan 120 hari. ya. Nah, kemudian endingnya menjadi 75 hari. Nah, Mas Pram bisa cerita perihal ini nggak? Kenapa bisa begitu? Kenapa kita mengusulkan 120 hari? Kenapa kemudian kesepakatan menjadi 75 hari? Hmm. Eh, Ada kaitannya dengan persiapan waktu cukupnya persiapan iya, logistik, bukan? Iya, Jadi memang menghitung tahapan pemilu kan tidak hanya dengan satu perspektif ya. Hmm. Misalnya hanya perspektif peserta pemilu Hmm. atau perspektif pemerintah yang maunya kalau pemerintah makin pendek maka potensi konfliknya makin kecil. Ya. Kalau bagi peserta pemilu makin pendek masa kampanye maka spendingnya lebih lebih kecil. sedikit. Tapi kan secara Lebih irit ya. Ya, ya, tapi secara teknis kan pertimbangannya banyak sekali betul. yang harus dihitung oleh KPU. Nah itu yang kita dulu berhitung betul dengan cermat sehingga pemilu 2019 dulu di atas 200 hari kan. Karena 6 bulan 3 minggu seingat saya 6 bulan 3 minggu persisnya itu masa kampanye karena kita ingin betul-betul memastikan tahapan-tahapan yang dikerjakan di periode itu bisa selesai dan persiapan-persiapan menjelang hari H itu bisa tuntas begitu. Itu pun itu kan masih ada masalah ternyata Iya. di 2019 ada sekian ribu TPS yang logistiknya tidak Iya. bisa sampai di TPS-nya, Betul. masih tertahan di kecamatan atau kelurahan karena Iya. memang terlalu mepet waktunya gitu. Jadi Tapi nggak ribu lah. ada hitungan saya sekitar Seribu 1.800-an gitu, sekitar Iya. 1.800-an. Yang tidak tepat sasaran juga ada Iya. beberapa. Nah, wilayah. Ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan betul oleh KPU periode ini dengan kesepakatan yang sudah dicapai bahwa masa kampanye tinggal berapa sekarang? Jadinya 75 hari, Iya. 75 hari, maka harus ada strategi yang terobosan yang luar biasa Ya. gitu ya Ngeri-ngeri sedap. untuk memastikan bahwa kepentingan teknis penyelenggaraan pemilu tidak boleh dikorbankan gitu. Ya. Yakni penyiapan logistik yang memang baru bisa dikerjakan Kan? setelah penetapan pasangan calon yang Ya. itu adalah 3 hari sebelum mulainya masa kampanye. Ya. Gitu. Nah, Tapi Bahwa ada- bukannya Mas Pram, satu-satunya jalan keluar ya. Karena secara teknis makanya itu secara matematis kita hitung nggak mungkin. bahwa ada nanti misalnya entah isi Ya, kepres harus ada atau ini harus ada kepres misalnya, regulasi baru gitu loh. ya sebagai itu jalan kan Itu seperti apa? Itu- Boleh penunjukan langsung gitu atau gimana? ya itu artinya kan ada aspek yang harus dikorbankan ternyata gitu. Ya. Aspek keadilan
ya kan? Kan tidak adil bagi banyak penyedia yang lain toh, Iya. kalau penunjukan langsung. Ya. Aspek transparansi, Mhm. ya kan? Lalu aspek efisiensi. Iya. Kan kita tidak bisa dapat itu. Jadi maksud saya terobosannya memang diperlukan, tetapi ternyata memang harus ada trade off-nya. Iya. Harus ada trade off yang itu membuat kualitas tata kelola anggaran dan logistik kita Punya ya mau tidak mau potensi. itu Ya, benar. itu harus berbeda. korbankan gitu. Iya, iya. Nah, jadi untuk isu ini saya kira siapa ini? KPU sendiri yang harus segera sebetulnya ya mencermati, mempersiapkan dan berdialog dengan pemerintah agar peraturan ini arahnya kemana dan segera bisa dikeluarkan gitu. Kira-kira begitu nggak? Sebenarnya ada faktor satu lagi juga Pak Hadar yang harus diperhatikan oleh terutama teman-teman Bawaslu, Oke. durasi sengketa. Oh, Karena iya, dengan masa kampanye yang pendek, berarti kan penetapannya itu kan juga lebih pendek kan, maka ruang sengketa itu juga tersisa mepet sekali ya. Jadi ini juga harus jadi perhatian. ya, dan juga kan bicara aspek sekarang juga bicara aktor atau subjeknya siapa, Bawaslu. Tapi publik pemilih juga. Nggak tahu teman-teman sepakat atau tidak. Kalau pendek pun kan ruang mereka untuk punya kesempatan mencerna, mendengar, mengeksplor mengetahui kandidatnya ya betul, itu juga menjadi lebih pendek gitu kira-kira. Tapi ya sudah, ini kelihatannya sudah menjadi keputusan. Saya concern sekali tentang logistik ini sebetulnya ya. Sebenarnya Mas Hadar, kalau saya melihat harusnya penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dengan pengalaman periode yang sekarang, dengan asumsi masih ada incumbent baik di KPU maupun di Bawaslu. Untuk di pusat maksudnya? Untuk di pusat. Mas Hasim kan? Iya. Dengan yang lain dari daerah. Mas Bagja di sana. Mas Bagja kan. di Bawaslu. Oke, betul di Bawaslu. Dan periode yang kemarin itu punya pengalaman yang luar biasa. Dia menyelenggarakan pemilu 2019 serentak. Dia menyelenggarakan pilkada 2018 yang serentak terbatas. Demikian juga pilkada 2020 di mana mereka juga harus mengantisipasi pandemi COVID. Harusnya berangkat dari sini. Harusnya memberikan pembelajaran yang berarti untuk mereka mendesain seluruh tahapan tanpa kecuali logistik dan anggaran untuk lebih matang dan efektif. Itu menurut saya, karena periode ini menurut hemat saya yang dari luar paling matang. Kalau kemudian ini jadikan refleksi, ini nggak ada lagi sebenarnya hal-hal yang teknis menjadi persoalan. Kita jadi ragu gitu ya. Nggak ada keraguan, apalagi dengan cara menyiapkan tahapan dan seterusnya. Tapi kan kita tahu sendiri di obrolan kita faktor lain kan ada DPR dan ada pemerintahnya juga kan gitu. Nah ini yang perlu kita upayakan kan begitu kira-kira ya, supaya lancar, kebutuhannya bisa ada, bisa tersedia, peraturannya bisa cepat sehingga bisa dikerjakan dengan segera. Saya potong mungkin misalkan Mas Pram tadi mengatakan bahwa memang semua kementerian juga di mana DPR itu ikut terlibat dalam beberapa kegiatan bahkan untuk sosialisasi. Nah, kalau di penyelenggara sudahlah DPR nggak usah lah. Saya kira kalau mereka harus betul-betul memahami penyelenggara dan publik juga melihat pemilu ini bagian dari sarana untuk mewujudkan kedaulatan mereka. Janganlah ada kegiatan-kegiatan partai dengan mengikut kegiatan penyelenggara dengan sosialisasi. Cukuplah semua kementerian mereka sudah ada tempatnya. Sekalipun itu mungkin menjadi catatan juga. Tapi di penyelenggara itu kalau bisa mereka menyadari kalau ingin menjaga marwah demokrasi kita untuk lebih baik dan berkualitas. Jangan melibatkan peserta diri. Pemilu itu ya. Tetap kegiatan sosialisasi tetap perlu jalan oleh mereka sendiri kan, kira-kira begitu. Baik. Tapi ada beberapa mekanisme kontrol tadi, Pak. Misalnya kalau tetap terlibat, ya bolehlah, tapi jangan di dapilnya. Itu komprominya di sana. Sehingga mobilisasi peserta itu bukan kemudian berasal dari partai. Bisa menyeluruh. Tapi kalau saya perhatikan beberapa Instagram, ya itu di dapil-dapilnya. Itu persoalan sulit dibedakan antara sosialisasi dan sudah berkampanye gitu. Dan itu sebenarnya terjadi di semua kementerian lembaga. Baik daerah, provinsi, apalagi nasional. Maksud saya adalah di
anggaran penyelenggara, ya kalau mereka bisa menghentikan diri, kalau memang ingin melihat penyelenggara bisa bekerja dengan baik, trust publik terhadap demokrasi kita lebih baik, dan mereka juga terbangun trust kepada partai politik untuk tidak melakukan infiltrasi terhadap kerja-kerja penyelenggara yang dibutuhkan memang independensi dan kemandirian dan integritas seperti itu kira-kira. Nah, ini terhadap dua narasumber kita di Badar, saya ingin bertanya ya. Tentu Mas Nur lihat detail gitu ya. Mas Pram juga merasakan, dulu itu kami melakukan apa gitu. Anggaran sebesar ini ya, baik untuk KPU dan Bawaslu. Ini sebetulnya cukup atau kegedean ya gitu. Iya. Mas Pram dulu atau? Jadi prinsip anggaran itu sebenarnya sedikit cukup, banyak bisa habis. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini disedikitkan pun cukup sebetulnya. Itu prinsipnya di mana-mana begitu. Gitu. Karena nggak mungkin kebutuhan minimal untuk penyelenggaraan pemilu itu tidak terpenuhi, itu nggak mungkin. Ya. Pasti nggak mungkin. Gitu. Jadi kebutuhan minimal itu pasti pemerintah kan juga menghitung. Ya. Gitu. Lalu lebih-lebihnya yang lain itulah, nah di situ ruangnya sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya ketika Pilkada 2020, kita kan mengajukan 4, untuk tambahan APBN, untuk APD. Itu kan kita mengajukan 4,7. 4,7 karena kita menghitung maksimal kan. Tapi faktanya kan kita hanya menghabiskan 1,7 kalau nggak salah 1,6 gitu. Dan itu sudah cukup. Tidak sampai 2 triliun. Tidak sampai 2 triliun gitu. Jadi karena waktu itu terjadi fluktuasi harga. Fluktuasi harga dan ya yang lain-lain faktor-faktornya. Jadi maksud saya adalah bahwa minimum yang paling esensial itu rasanya tidak mungkin tidak terpenuhi anggarannya. Ya. Yang anggaran esensial yang paling minimum. Nah, tinggal yang lain-lain kan tinggal misalnya untuk sarana dan prasarana, untuk sosialisasi, kemudian bahan kampanye yang dibagikan ke partai politik itu kan jumlahnya bisa naik turun toh. Toh kita bisa memberikan angka segini misalnya, itu sudah memenuhi kewajiban undang-undang. Tapi kita memberikan segini itu juga tidak melanggar undang-undang, kira-kira begitulah. Gitu. Sosialisasi kita melakukan misalnya satu provinsi 10 itu sudah menjalankan undang-undang, tapi kita memberikan per kabupaten 20 itu juga nggak ada masalah. Jadi kira-kira gitu. Jadi untuk konteks anggaran 2024 secara total menurut saya ya itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Ya tinggal bagaimana penyelenggara pemilu menata kelola anggaran itu secara transparan, efisien dan akuntabel. Gitu. Bagaimana anggaran-anggaran yang ada itu bukan untuk dihabiskan, gitu ya, tetapi bagaimana diterapkan memang sesuai dengan sasarannya, gitu. Kalau memang di pos-pos tertentu bisa diefisiensi, ya harus diefisiensi, gitu. Dan tentu saja kita menghindari adanya misalnya malpraktek, markup, korupsi dan sebagainya itu tentu itu hal yang harus dijauhi betul-betul oleh penyelenggara pemilu. Gimana, Mas Nur? Ya, memang kalau anggaran dari hasil kajian kami hanya 0 sekian % dari total APBN sekalipun kondisi fiskal kita itu menurun. Tapi saya pikir kalau kaitan dengan pemilu saya kira tidak menjadi soal ya. Dan kenaikan anggaran sekarang saya kira signifikan dan mau dibilang besar juga ya besar ya kalau kita lihat trennya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya menjadi catatan kritis kalau kemudian item activity-nya itu tidak kemudian diarahkan untuk memperkuat substansi demokrasi kita. Itu yang menjadi bukan seremoni, jangan hanya nomenklatur yang banyak item seremoni. Hotel semua sudah di daerah itu sudah penuh dan sudah mereka menunggu ya pesta pemilu supaya mereka juga mendapat bagian. Itu cerita-cerita dari pihak hotel. Ya memang acara pemilu, tahapan pemilu itu membuat mereka juga punya daya untuk bisa menarik ekonomi mereka.
Tapi jangan-jangan, maaf saya potong ya, kelihatannya bahwa ini bisa disetujui dengan cepat gitu ya, mengenai jumlahnya ya, yang dulunya di awalnya kan panjang nih kemarin, Iya. berbulan-bulan, hampir jangan-jangan lebih dari Setahun. setahun lebih. Kami gitu ya. mengusulkan draft Iya, tahapan dan iya. anggaran itu Turun. setahun sebelumnya Iya, karena udah pengalaman turun. sebelumnya. Akhirnya kembali ke angka yang tinggi. Iya. Jangan-jangan ini memang pendekatan-pendekatan yang memang belakangan digunakan. Pemilu itu dalam rangka untuk menghidupkan, membangkitkan ekonomi lagi juga gitu. Apa ini hal yang tepat ya? Tidak, itu efek domino. Apapun aktivitas dari kementerian apapun itu efek domino. Tapi yang kita melihat bahwa substansi demokrasi kita itu betul-betul diarahkan dari prosedural ke hal yang lebih substansi. Itu yang harus didorong. Konsolidasi kita harus ke sana. Iya. Sehingga anggaran itu juga diarahkan ke sana. Nah, misalkan kalau anggaran sekarang saya memikirkan begini, Mas. Bagaimana KPU, Bawaslu membangun ekosistem demokrasi, bahwa demokrasi elektoral kita itu ada di komunitas desa, ada RT RW, ada pemilihan OSIS, agar supaya Bawaslu dan KPU tidak dianggap bekerja hanya tahapan yang mendekati 2 tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk membangun substansi ekosistem itu. Oke, jadi Iya. ini di luar siklus pemilu atau Di tahapan pemilu. pra Oke. dan pasca. Oke. Kenapa ini ekosistem ini harus dibangun, sehingga ketika kemudian ingin mendorong partisipasi publik, mereka sudah ada tryout di level-level itu. Nah, arah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi ke arah yang substansi, saya kira yang prosedural ke arah substansi harusnya diarahkan ke sana. Bukan item yang terlalu gede, harusnya direalokasi ke hal-hal yang seperti itu. Pertanyaannya adalah ya, konsekuensi permanen 5 tahun, kemudian tahapan hanya mendekati sampai 2 tahun, saya kira ruang kosong itu harus diisi, mempersiapkan ekosistem demokrasi itu. Misalkan di kampus atau di RT RW atau di OSIS. Ya, KPU memberikan advice bagaimana teknis penyelenggaraan, Bawaslu masuk bagaimana kalau ada potensi pelanggaran dan seterusnya. Sekalipun itu bukan rezim pemilu, tapi itu ya Bawaslu mengadres itu, mendorong baik di RT RW, di desa bagaimana money politics terjadi. Harusnya sentuhan itu untuk, karena pemilu substansinya ada di tingkat komunitas itu. Ya, tapi dugaan Ya. saya ini penting ya. Menurut saya ini gagasan yang luar biasa gitu ya. Tapi dugaan saya, kenapa juga anggaran itu diajukan tinggi gitu secara total ya? Juga karena selama ini penyelenggara pemilu ini Mas Pram nanti mohon respon, itu sulit sekali dapat anggaran-anggaran program di luar tahun tahapan pemilu. Iya. Jadi dimanfaatkan kesempatan tahapan ini untuk dimasukkan. Kira-kira begitu. Benar nggak itu, Mas Ram? Iya, kalau di luar tahapan pemilu, Ya. anggaran yang diterima oleh penyelenggara pemilu itu ya hanya anggaran rutin. Nah, Gitu. Anggaran Itu, rutin ya. itu ya honor untuk kegiatan-kegiatan memang kecil, Kecil. kecil sekali. Tetapi ke depan kan penyelenggaraan pemilu dan pilkada kan sudah digabung, Iya. sehingga ruang kosong di luar tahapan pemilu itu kan sebenarnya panjang. Iya. Nah, itu usul Mas Nur Alam tadi saya kira menarik. mestinya masuk Bagaimana ya, mengisi 3 tahun pasca pemilu dan sebelum pemilu ke depan itu untuk mempersiapkan budaya politik masyarakatnya dengan pendidikan pemilih yang intensif, masif. Menurut saya itu menurut saya menarik gitu ya, sehingga masyarakat lebih aware soal hak politiknya, lebih kedap terhadap isu-isu sara hoax misalnya. Lebih sadar soal bahaya politik uang misalnya. Itu waktunya ya menggarap itu ya di 3 tahun jeda antara pemilu itu, karena sekarang kan modelnya pemilu dan pilkada sudah disatukan gitu ya. Kalau di periode-periode lalu agak sulit karena kan selalu berkelanjutan gitu, pemilu pilkada. Nah, itu menurut saya ke depan bisa dikerjakan hal seperti itu. Di 2019 ya, dari pagu anggaran untuk logistik berapa, Mas? Sekitar 2,1 triliun ya. dan Oke. kita bisa menghemat Sekitar 800-an. 800 dilihat lah Sekitar ya. 800. Nah, pagu itu kan tidak harus selalu dihabiskan. Ya. Gitu ya. Nah, dalam pandangan Mas Nur nih, bagaimana cara kita supaya
kebutuhan logistik ini bisa dipenuhi, tetapi dengan prinsip yang tadi itu, murah dan berkualitas, kayak gitu. Kemarin kan saya di media luar biasa perdebatan tentang kotak kardus orang bilang gitu kan. Sebetulnya itu kan salah satu cara kami untuk memilih pemilunya tetap berkualitas, logistiknya tetap berkualitas, tapi murah. Nah, bagaimana Mas Nur melihat ini? Ya sebenarnya ada penyederhanaan hal-hal tertentu kaitan dengan logistik pemilu ya untuk melakukan efisiensi. Ya, misalkan kardus itu bisa disediakan secara lokalistik dengan budaya setempat, bagaimana gotong royong didorong mereka. Ya. Lalu kemudian bagaimana menggunakan muatan lokal, saya kira ini sudah sering didiskusikan tanpa mengurangi kualitas dan kerahasiaan dari logistik itu sendiri. Dan saya kira itu yang harus dipertimbangkan. Dan juga memang kalau tidak ada nuansa renteh dalam pengadaan barang dan jasa, saya kira itu lebih mudah untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas dari logistik itu sendiri untuk memberikan kenyamanan bagi pemilih. Karena rent seeking itu masih bermain, aromanya masih ada ya dalam proses pengadaan logistik ya di pemilu. Nah, ini bermetamorfosis dari rent seeking, bahwa rent seeking yang ada di pengadaan biasa masuk ke penyelenggara. Oleh karena itu, impres itu saya ingin melihat ada aroma rent seeking nggak dalam pengimpres ini yang akan diterbitkan. Kalau baunya tentang diperpendek, baunya lebih beraroma rent seeking, saya kira ini masalah buat demokrasi kita, pemilu kita. Jadi sebenarnya untuk melakukan penyederhanaan, efisiensi, efektivitas harus ditutup ruang rent seeker-nya itu. Kalau itu tetap regulasinya membuat buka ruang itu akan membuat masalah dalam proses pengadaan logistik. Itu yang tadi saya katakan, mungkin soal efektivitasnya bisa ditutupi dengan impres, tetapi trade off-nya ya soal keadilan, soal transparansi dan soal efisiensi gitu. Ini pasti akan jadi sulit menjadi pertaruhan, akan sulit untuk didapatkan di sini gitu. Karena dengan metode pengadaan e-procurement di 2019 saja kita kan bisa efisiensinya bisa sekitar 40% Mas waktu itu. 838,9 miliar. Gitu. 838 miliar itulah yang kemudian di tahun 2018 akhir kita revisi anggaran yang kemudian kita belikan kendaraan operasional untuk tiap satker di KPU kabupaten, kota, dan provinsi waktu itu gitu. Jadi kami mengadakan kendaraan operasional itu karena kami bisa melakukan efisiensi di logistik gitu. Jadi dulu ceritanya begitu gitu. Tapi sekarang ya di awal saja, ini kan tahun pertama dari 3 tahun pelaksanaan. Semua disewakan kendaraan seluruh Indonesia, Itu ya semua satker. Kemudian saya mendengar mungkin keliru, akan juga di drop atau disediakan mobil tipe Maung ini, gitu ya. Macam-macam gitu ya. Sebagai informasi aja Pak Dar, kendaraan yang kami pakai itu usianya belum 5 tahun. Misalnya, jadi masih cukup baik, kira-kira begitu. Nah, itu kalau gejalanya atau bukan gejala, faktanya sudah seperti itu di awal, apakah efisiensi yang seharusnya bisa diterapkan ini akan berjalan nggak, Mas Ram, kira-kira? Di awalnya saja sudah begitu gitu. Ini seolah-olah Mas Pram ini yang gawangi kan. Yang paling akhir sebetulnya Kayaknya sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Sederhananya sebenarnya ketika ada pengadaan yang baru, apalagi katakanlah kendaraan, itu kan menjadi problem juga, Mas Adar. Hasil investigasi kita walaupun tidak bisa kita generalisasi, mobil-mobil itu masih banyak digunakan untuk pergi ke kebun, angkat bangunan dan seterusnya. Mobil-mobil dinas baik KPU maupun Bawaslu. Maksudnya itu di tingkat lokal. Yang daerahnya ya. Ya, sekalipun sekarang ya pengadaan untuk kendaraan anggota KPU sudah ada semua, Bawaslu, kecemburuan sekarang ada di Bawaslu yang belum ada
pengalokasian. Di tingkat daerah Di belum tingkat ada. daerah, ya. Oke. Kalau KPU kelihatannya semua kabupaten kota Oh sudah iya, ada. semua. Ya. Nah, pertanyaannya harus di efisiensi ini harus dilakukan karena masih saja menjadi tontonan publik. Mereka menggunakan bukan kegiatan yang berkaitan dengan tupoksinya. Oh. Bahkan di daerah itu mereka ngangkut semen untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak berkaitan, untuk bibit kebun. Saya kira kalaupun diadakan, ya partai paling tidak harus ada cara sistem yang betul mengatur bahwa kendaraan itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oke. Itu juga yang menjadi catatan. Iya. Dan kalau kita melihat juga pengalaman dari 2 pemilu yang lalu, ya ketika disewakan lebih besar lagi biaya transportasi untuk dikembalikan. Ini karena pandang terhadap pengadaan itu memang itu baunya masih rent seeking. Itu harus ditutup sebenarnya. Misalkan pengadaan mobil provinsi kabupaten kota, Bawaslu, KPU itu kan setelah pemilu ditarik lagi. Khususnya dari daerah-daerah yang ongkosnya lebih mahal untuk diangkut Untuk dibanding mobilisasi memindahkannya itu memindahkan ya. itu. Oke. Sehingga itu juga harus dipikirkan karena itu kita melihat indikasinya tidak tepat untuk Kalau model sewa lebih baik dong kalau gitu. Karena kan tidak perlu ada pengembalian. Betul nggak? Iya, saya kira sewa, ya sistem sewa kalau kita bercermin negara-negara yang menata sistemnya itu ya memang disewa. Ya, sehingga betul-betul mulai dari operasionalnya itu bisa kemudian terkontrol dengan bagus. Bayangkan saja ketika pemilu atau pilgub, semua mobil diangkut lagi ke Jakarta atau ke tempat tertentu yang biaya ongkosnya lebih mahal dibandingkan Buat apa diangkut? kemudian. Saya tidak tahu. Ya. Ada di drop mobil kan ke Ya, daerah ya, gitu mobil, ya. ya. Tapi Kemudian setelah selesai apa diambil kembali kan, dibawa kembali. Misalnya di Bawaslu atau di KPU juga saya kira ada. Biasanya kalau pilkada kita selama ini beli jadi kalau pilkada umpamanya disewakan, ya. Lalu kemudian ditarik setelah sewa. Setelah sewa ditarik kembali. Ini kan pertanyaannya ongkosnya dari mana? Apalagi dari kepulauan-kepulauan itu satu mobil untuk biaya transportasi pengembalian pergi dan pengembaliannya bisa beli mobil. Ini juga harus di tracing sebenarnya, harus dipastikan ada hal-hal yang sebenarnya perlu ditertibkan dan juga perlu diefisiensi lebih bagus, itu direalokasi hal-hal yang sifatnya substansi bagi kepentingan KPU maupun Bawaslu. Dan banyak hal lain lah saya kira yang masih bisa kita men-tracing item-itemnya ya. Sehingga ya tontonan juga jangan seperti lembaga yang lain lah KPU dengan Bawaslu. Publik melihat kendaraannya bagus, tapi kemudian di sisi yang lain dibawa untuk angkut semen, angkut pasir, bawa kebun. Itu membuat juga halaman depannya Bawaslu atau KPU itu menjadi cibiran bagi publik. Itu yang kemudian harus ditentukan secara kelembagaan. Sistem itu harus dibangun di internal. Ya, saya kira ini juga memang penting ya. Bagaimana pemanfaatan fasilitas yang datang dari kaitan pengadaan, logistik dan sebagainya gitu ya. Persepsi publik itu sangat penting ya. Mungkin kalau di nasional terkontrol bagus ya, tapi di provinsi kabupaten kota yang jangkauannya sangat sulit dijangkau secara kelembagaan itu mungkin perlu penguatan dan sistemnya harus ditata dengan bagus. Soal kendaraan operasional memang itu sesuatu yang mutlak diperlukan memang. Betul. Itu nggak bisa dihindari untuk terutama selama durasi tahapan pemilu. Ya. Karena mobilitas komisioner itu kan sangat tinggi sekali untuk katakanlah verifikasi faktual sekarang ini misalnya itu kan sementara kendaraan dinas yang ada di kantor itu kan perasaan saya usianya udah tua juga. Masih ada yang pengadaan tahun 2008, ada yang itu daerah ya. Betul, untuk di daerah-daerah itu memang mutlak diperlukan selama tahapan pemilu. Jadi saya setuju kalau memang dipenuhi kebutuhan kendaraan operasional untuk selama tahapan. Tetapi memang dari sisi tata kelola anggarannya memang tadi itu bagaimana proses pengadaannya, efisiensinya, kemudian penggunaannya, itu yang harus menjadi menjadi catatan gitu. Jadi bahkan mungkin di daerah-daerah tertentu
kendaraan operasional atau dinas ini juga ada tipe-tipe tertentu mungkin yang Ya. kita kan kadang-kadang kita bertanya juga gitu. Ya. Kalau di kota kok mobil four wheel drive misalnya buat apa gitu misalnya gitu. Iya, kalau Kan begitu juga kan. kalau di kita dulu pengadaannya akhir 2018 itu kan anggaran kita serahkan ke masing-masing satker. Oke. Jadi Bukan kita hanya speknya speknya saja, terus pagunya sekian, nanti mereka akan membeli sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Jadi pengadaannya bukan di Jakarta, gitu. Jadi kami hanya menyediakan anggaran, pagunya dan speknya. Silakan mereka yang membeli. Jadi kami mencoba ingin yang nggak mau ngurus yang soal pengadaan itulah, gitu. Desentralisasi. Nah, kita desentralisasi saja biar mereka yang mengadakan, kira-kira begitu. Nah, saya nggak tahu kebijakan yang ada sekarang soal misalnya tadi soal rental tadi, Iya. pengadaannya modelnya apakah tersentralisasi, apakah terdesentralisasi, saya tidak tahu. Iya. Tetapi Termasuk spesifikasinya. nah spesifikasinya apakah, nah itu menurut saya karena daerah-daerah tertentu kan membutuhkan kendaraan-kendaraan yang memang berbeda dengan daerah misalnya di Jawa yang semuanya bisa dijangkau dengan mobil biasa misalnya. Iya, betul. Karena Jadi dalam pandangan kami itu kendaraan itu akan bisa juga mempengaruhi perilaku. Iya. Kalau biasa naik kendaraan kecil ya biasa aja. Tapi begitu kendaraannya gede, CC-nya gede, AC-nya itu blowernya double di mana-mana itu pasti akan beda. Termasuk ketika Menjadi pakai lebih nauk. baik atau menjadi tidak baik. Iya, bisa punya dua potensi itu ya. Jadi pilihan kendaraan ini juga penting. Iya, Iya. saya pikir itu harus menjadi perhatian dan kehati-hatian kita lah ya. Iya. Pak Hadar, Ya. saya pikir waktunya juga sudah cukup mepet. Sudah ini, nggak terasa juga. Jadi kami minta kepada dua narasumber kita Ya. ini memberi pesan penting ya bagi kita semua ya, baik bagi Tribuners, bagi teman NetGrid ya, Anda harus berpartisipasi seperti apa. Ini anggarannya cukup besar ya, logistiknya juga penting untuk tiba tepat waktu dan berkualitas. Jadi saya persilahkan dua narasumber kita menyampaikan closing statement-nya. Saya persilahkan Mas Nur dulu. Oh, ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Arief. Saya kira ada 3 entitas stakeholders pemilu kita, peserta dalam hal ini, penyelenggara juga dan pemilih ya, untuk lebih kritis ya, lebih melihat pemilu ke depan adalah pemilu yang betul-betul bisa berjalan dengan baik ya, lebih berkualitas. Nah, kepada peserta pemilu ya sedapat mungkin dia memahami tentang aturan, bukan memahami tapi paling tidak menjalankan ya aturan yang mereka sudah putuskan untuk menghentikan pola-pola yang bisa kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ya yang telah undang-undang pemilu kemudian PKPU kemudian itu mereka kemudian bisa mengimplementasikan dengan baik. Dan juga penyelenggara kita harap juga bersih ya, peserta pemilu bersih, penyelenggara bersih, pemilih juga kita bersih dalam artian ya tidak mau money politics, juga memberikan kritikal terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menodai kualitas atau kebersihan pemilu kita. Jadi saya berharap ke depan peserta kita, pemilih partai politik juga bisa bersih dalam berkompetisi, penyelenggara juga bisa bersih dalam melakukan ya menyelenggarakan pemilu. Pada saat yang bersamaan pemilih kita juga bersih, sehingga kita berharap ya pemilu kita ke depan ya lebih bersih dan berkualitas, yang kita bisa memimpikan ya demokrasi kita mendekati ke arah yang substansial. Kita mendorong yang demokratis yang sifatnya prosedural ke arah yang lebih substansial. Saya kira sebagian atau seluruhnya mudah-mudahan setuju. Tapi masih ada sebagian partai politik yang masih pusing sekarang. Masih panik. Saya bisa jadi partai politik peserta pemilu atau tidak? Masih di proses ini. Kira-kira. Silakan Mas. Saya setuju dengan Mas Nur Alam bahwa pemilu 2024 saya kira harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tetapi
jangan lupa bahwa kualitas demokrasi itu juga harus didukung oleh tata kelola kepemiluan yang baik. Ya. Jadi electoral governance kita juga harus semakin baik gitu. Kan kita punya pengalaman dari 99 2003, saya kira prosesnya cukup menggembirakan. Electoral governance kita makin rapi, makin tertib, makin disiplin, makin efisien, makin transparan gitu ya. 2024 saya kira kita harus punya optimisme itu bisa tercapai gitu. Catatannya itu tadi, kebutuhan anggaran sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR dengan sangat memadai. Tinggal bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemilu kita itu harus ada kesadaran internal dari penyelenggara pemilu sendiri untuk menata kelola itu dengan transparan, dengan efisien, dengan akuntabel. Tapi juga ada kontrol dari masyarakat, bagaimana penyelenggara pemilu ini katakanlah tetap berjalan pada koridor-koridor etisnya gitu. Jadi saya kira momentum 2024 menjadi penting di sana, dan kita berharap ya kita tidak mengalami langkah mundur, baik dalam konteks demokrasi substansial kita maupun dalam konteks electoral governance kita. Begitu kita mengalami langkah mundur, ya ngejar ketertinggalannya itu akan lebih lama lagi, baik dalam konteks demokrasi substansialnya maupun dari sisi electoral governance-nya. Saya kira itu Keren sekali, dan saya sangat setuju ini. Paling tidak mulai dengan penyelenggara pemilu itu mempublish semua dokumen anggarannya. Itu yang Mulai dari sana ya, kira-kira gitu ya. Untuk mendorong partisipasi yang Nah, efektif, ya memang lebih meningkat partisipasi ya. transparansi anggaran menjadi Penting, satu ya. hal yang sangat penting Untuk dikerjakan, diterapkan ya, untuk diwujudkan ya. Pak Adar Yes. akan menutup. Monggo. Yang memulai yang menutup. Pemirsa podcast NetGrid, anggaran dan logistik hal yang sangat penting. Dia bukan sekedar barang, tapi dia mampu menentukan pemilu kita akan menjadi lebih baik atau tidak. Rencanakan dengan baik, gunakan dengan baik dan bersih, dan jangan lupa pertanggungjawabkan dengan baik. Maka ada 3 kata kunci penting: transparansi, partisipasi, dan integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.